Hey, selamat datang kembali di Radio Review Ridwan. Dan di video kali ini aku mau review anime Attack on Titan ya. Itu Attack on Titan Final Season. Nah, di sini aku nggak akan bandingin dengan season sebelumnya atau teori-teori tentang animenya, nggak. Ini hanya pure review ya. Ini hanya pure review. Oke, yang pertama-tama ya, heads off to Mappa Studio. Mereka melakukan kerja yang sangat bagus untuk anime ini ya kan. Dari episode 1 sampai episode 16 nggak ada yang blunder sama sekali. Nggak ada yang blunder. Katanya kan CGI-nya jelek. Ya menurut aku sih bagus-bagus aja. Malah itu ini kan mempermudah mereka bekerja, ya kan? Terus scene CGI untuk Titan itu ya ini enggak semua gitu loh, dan bukan CGI yang yang parah, maksudnya yang gerakannya aji gile gitu. Cuman Titannya diem ya kan, atau si Titannya lagi ngomong kayak si Zeke itu CGI itu ya kan. Di hutan waktu di Liberio itu CGI semua, itu Titannya CGI semua ya kan, kecuali Titan yang episode terakhir, episode 16 itu animasi itu. Nah, menurut aku sih CGI-nya bagus-bagus aja ya kan. Soal musik itu musik dari OST dari Attack on Titan ini sangat bagus ya. I really enjoy the music ya kan. Yang Ashes on the Fire sayangnya aku nggak bisa liatin, maksudnya aku nggak bisa tampilin di video aku karena copyright bangke, langsung dari officialnya anjir, copyright. Kemarin kan udah buat aku yang 45 menit copyright anjir. Ada. Tapi ya udahlah. Yang penting sebelum upload itu aku udah diperingatin. Ini copyright, nggak apa-apa. Jangan udah diupload, ya kan? Seminggu, setahun baru kena copyright. Ngeselin. Yang paling aku suka di Attack on Titan ini adalah realistisnya. Realistis maksudnya gimana? Semua itu real time gitu loh. Nggak kayak komikal. Kalau ini contoh aja di episode berapa ya? Pokoknya episode yang pas si Eren ketemu sama Mikasa Armin itu, yang mereka ngomong di meja bundar. Itu kan ini tiba-tiba gitu loh. Maksudnya secara tiba-tiba Eren muncul. Gak ada yang menyangka kalau dia akan muncul di situ ya. Ya kalau yang udah baca manga ya pasti udah tahu. Tapi yang kalau yang nggak baca manga kan nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi itu paling aku suka sih. Maksudnya unexpectednya itu loh. Nggak diduga-duga anjir. Nah itu sense of realistisnya itu dapet banget, serius. Terus yang ini yang pas yang scene episode berapa itu ya? Episode 5 kalau nggak salah. Episode 5 atau 6. Yang pas pokoknya yang pas pidatonya Willy Tybur itu kan gedung-gedung itu pas Eren berubah di terakhir itu kan gedung-gedungnya ini hancur, ada puing-puing bangunannya terbang. Itu kan pas di syuting, pas diliatin scene yang si penontonnya itu kan yang diliatin cuma si bapak gitu, si om si om yang pokoknya diliatin itu penontonnya. Terus yang di depan itu kayak kaget, terus di belakangnya itu udah kena batunya.
Maksudnya nggak ini gitu loh, nggak diduga-duga. Itu bagus, itu udah kayak TV show. Nah itu udah kayak TV show. Terus sense of realism-nya itu lagi ada di episode yang si Eren pakai jaket. Yang itu yang ada meme COD Mas. itu sense of realism-nya ada di situ pas si Eren pakai jaketnya. Itu banyak yang protes. Katanya, "Oh, Mappa ini beda banget sama trailer." Loh, kan gitu. Masalahnya ini Mappa itu emangnya realistis banget. Ya aku juga pas lihat itu, waduh, kok begini gitu loh. Pas aku lihat scene itu, pas aku lihat scene-nya si Eren pakai jaket itu langsung, aduh, kok begini animasinya, kok nggak kayak di trailer. Aku aja pikir gitu, tapi pas aku lihat lagi, oh ini biar realistis. Oke, terus ini karakternya, kalau karakternya itu aku aja sampai kesel sama Gabi anjir, bener. Aku aja sampai kesel sama si karakter Gabi itu, si Gabich. Ada masih bocil ya kan, udah bawa sejarah, ada. Pokoknya kalau si Gabi itu sejarah mulu, bangke. Doktrinnya terlalu kuat dia. Ada, apalagi pas yang si Gabi debat sama Kaya kan. Gila itu debatnya, minta ampun. Gabi. Untung ada si Falco. Si Gabi ini kalau nggak ada Falco udah mati dia, bener. Aduh. Nah terus yang karakter paling aku suka itu si Falco, bener. Si Falco itu dia musuh tapi gimana ya? Dia tuh masih memikirkan orang lain gitu loh. Maksudnya di pikirannya itu kekerasan itu bukanlah hal yang bisa menyelesaikan masalah gitu. Keren. Dunia itu butuh orang seperti dia anjir. Aduh. Dia kayak kan dikit-dikit masalah dikit protes, masalah dikit berantem, nggak harus gitu. Maksudnya kalau ada masalah yang bisa diselesaikan dengan cara berdamai atau dengan ngomong, ya selesaiin dengan ngomong dulu ya kan. Aduh, pokoknya aku dukung Gabi hidup sampai akhir. Si Eren juga mantep banget. Si Eren itu kan dari yang benci sama Titan, sekarang ini malah kayak ngedukung Titan gitu. Terus aku juga hampir benci sama Eren, cuman pas aku baca manganya lagi, aku ngerti kenapa Eren bisa begitu. Ya kan akan ada scene yang pas si Eren bilang kalau dia itu benci Mikasa. 俺はガキの頃からずっとミカサ、お前が大嫌いだった。エレン、よくのミカサ。Itu ada alasannya tuh kenapa dia bilang begitu. Kalau kalian udah baca manga yang udah sampai 138, pasti ngerti. Ini aku jelasin aja ya. Ini spoiler, mohon maaf spoiler. Jadi si Eren ngomong begitu, si Eren ngomong ke Mikasa kalau dia benci sama Mikasa itu agar si Mikasa itu bisa bunuh dia. Maksudnya si Mikasa itu bisa anggap si Eren itu sebagai musuhnya. Nanti kedepannya ini bakal ada perang lagi, ya kan? Di akhir episode dikasih lihat tentara Marley menyerbu Paradis akhirnya dengan kapal terbangnya itu, ya kan? Nah terus ya pokoknya bakal perang gitu loh. Nah dan seterusnya juga itu bakal, ya aku nggak mau spoiler berat sih, ya spoilerin aja lah. Pokoknya kedepannya itu bakal perang gitu. Dan si Mikasa, si Armin, pokoknya mereka itu bakal melawan Eren. Nah itu aja yang aku spoiler. Si Eren ngomong gitu agar si Mikasa itu bisa benci sama Eren, bisa
iya si Mikasa itu bisa benci sama Eren gitu. Si Mikasa kan ini apa si kayak kan Ackerman itu kayak apa ya, mereka itu butuh tuan gitu. Si Kenny dengan Road Race ya kan, si Levi sama Erwin, si Mikasa sama Eren gitu. Balik lagi ke unexpected yang scene yang realistis. Di episode terakhir itu udah diliatin si Porco yang pas si Gabi pas si Piek ya kan, yang Yorosukine gitu. Terus ada si Porco lagi lihat yang dengan ya garisnya ya kan. あの小柄な女がマーレの兵か。味方だって。よろしくね。Aku suka banget loh si Porco di tengah, ya kan, si Porco itu di tengah diliatin. Terus di sekelilingnya itu pengalih perhatian gitu loh. Maksudnya Mappa itu mengusahakan si Porco ini disembunyiin, tapi diliatin. Ngerti kan? Jadi si Porco udah di situ, tapi yang di sekitarnya itu sebagai pengalih perhatian gitu, sebagai pengalih perhatian. Ini biar penonton itu nggak lihat si Porco kalau udah ada di situ, biar nanti di akhir episode 16 itu si Porco itu jadi surprise ya kan, yang dia gigit kakinya Ren itu. Nah, itu biar surprise. Cuman aku udah si Porco Aku udah sadar itu ternyata si Porco, dan udah di reveal dari episode yang sebelumnya gitu. Bagus sih, maksudnya unexpected banget gitu. Terus soal cerita, ini ceritanya karena aku udah baca di manga ya. Aku udah baca di manga lebih awal, jadi ekspektasiku itu maksudnya udah nggak surprise. Jadi ya ceritanya bagus sih. Cuman sayang anjir kepotong. Kalau Attack on Titan itu dibuat langsung sampai terakhir, bakal jadi the best anime. Mohon maaf, itu bakal jadi the best anime. Serius. The best anime ya, one of the best anime lah. Dan yang paling aku suka itu adalah ketegangan dari anime ini. Maksudnya apa? Maksudnya tension. Iya kan, arti tense itu ketegangan kan. Nah, tense dari anime ini dari episode 1, bukan episode 1 sih. Dari episode 3. Episode 3, pokoknya mulai dari episode 3 sampai episode terakhir itu dapat banget. Serius, itu dapat banget. Yang paling aku bikin tegang itu aku emang takut banget gitu. Maksudnya aku sampai merinding dengan scene anime ini, yang pas si Rainer cerita pengalamannya di Pulau Paradis ke keluarganya. Itu aku merinding, sumpah merinding banget, merinding disco. Mana background musiknya bagus lagi, ya kan? Maksudnya horor gitu. Terus terus di zoom in pelan-pelan ke Rainer. Waduh, itu gile horor. Maksudnya horornya itu dapat gitu. Nakutin ya. aku literally merinding, takut dengan cerita si Rainer. Bener, serius. Coba kalian dengerin pakai headset deh. Itu background musiknya. Wah. Horor, keren. Nah, terus ketegang lagi, yang paling bikin tegang itu juga pas si Nicolo pukul pas si Nicolo ini namanya pas yang di episode berapa ya, yang si Gabi Falco ketemu Nicolo itu, si Gabi digebuk mau digebuk sama pakai botol sama Nicolo ya kan. Di situ tegangnya, aduh kerasa banget itu tegangnya kerasa banget asli. Nah, terus yang episode 7 itu juga aku ya tegang lah. Pas si Warhammer mau dimakan Eren itu kan ini ya, kalau yang nggak baca manga kan, wah ini bakal kenapa ini ya kan, ini apakah akan berhasil gitu atau atau ada plot twist lagi ya kan. Kalau yang udah baca manga mah udah tahu bakal kemakan dia si Warhammernya.
Ya mungkin itu aja sih. Untuk skornya ya, Attack on Titan ini menurut aku 9,9 dari 10. Kenapa nggak 10 aja? Kenapa gue kasih 10? Karena menggantung, Pak. Serius, aku kesel banget. Maksudnya, wah, kenapa sih harus bikin part 2? Aduh, ini Attack on Titan masih berlanjut ya. Jadi nanti winter. Jadi antara Desember atau Januari 2022. Gitu. Serius, ceritanya itu menggantungkan banget. Dan sesuai lagi dengan prediksi aku ini. Dengan prediksi aku kan sering komen di postingan-postingan SNK ini di IG. Terus aku komen ini bakal habis di ini nih, pasti Reiner sama Eren mau berantem, pasti Reiner mau turun ke Paradis. Ternyata bener, bangke. Aduh, dah, mungkin hanya itu review dari anime ini. Mungkin besok itu aku bakal review manganya. Jangan deh, aku nggak bakal review manga. Nah, ngomong-ngomong, ya kan, Attack on Titan akan masuk tanggal 3 hari lagi. Attack on Titan ini akan berakhir di manganya akan tamat tanggal 9 ya. Jadi ya semoga besok, pokoknya besok sampai tanggal 9 itu nggak ada spoiler tentang chapter terakhir. Please, no spoiler 139 ya, #no spoiler 139. Ya, terima kasih untuk Hajime Sayama. Terima kasih untuk ceritanya yang bikin tingling, ya kan? Yang bikin merinding, yang bikin takut, yang bikin nangis. Bangke di di chapter 138 aku plot twistnya aku nggak nyangka, bangke. Ya. Yang udah baca pasti tahu plot twistnya gimana, ya. Oke, and jangan lupa like, share, and subscribe channel aku, and see you.